Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Dasuri dengan NIM 225790012. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiokrasi dan pembangunan ekonomi daerah, membangun kesejahteraan masyarakat seluruh penjuru Indonesia. Yang pertama adalah fisiokrasi. Fisiokrat salah satu aliran ekonomi yang didirikan pada abad 18 di Prancis dan dicirikan terutama oleh keyakinan bahwa kebijakan pemerintah tidak boleh mengganggu berlakunya hukum ekonomi alam, bahwa tanah adalah sumber segala kekayaan. Secara umum dianggap sebagai sekolah ilmiah pertama di bidang ekonomi. Fisiokrat secara etimologis melambangkan kekuasaan alam, dan para fisiokrat membayangkan sebuah masyarakat di mana hukum-hukum alam, ekonomi, dan moral akan berperan penuh, dan di mana hukum positif akan selaras dengan hukum alam. Mereka juga menggambarkan masyarakat yang mayoritas bertani dan karenanya menyerang merkantalisme, tidak hanya karena banyaknya peraturan ekonomi, namun juga karena penekanannya pada manufaktur dan perdagangan luar negeri. Pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Secara umum, tujuan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. Pertama, mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang. Kedua, mencapai peningkatan ekonomi daerah. Ketiga, mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Dalam pelaksanaannya, pembangunan ekonomi daerah perlu adanya strategi pengembangan ekonomi daerah yang baik dan terarah agar mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi sendiri erat kaitannya dengan strategi pembangunan ekonomi. Fisiokrasi dan pembangunan ekonomi daerah. Fisiokrasi adalah teori ekonomi yang menekankan pentingnya produktivitas alam dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Konsep ini dapat diaplikasikan dalam konteks pembangunan ekonomi daerah dengan berbagai cara. Yang pertama, pengembangan sumber daya alam lokal, dan yang kedua ada peningkatan produktivitas pertanian. Yang pertama, pengembangan sumber daya alam lokal. Fisiokrasi mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di daerah tersebut untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa mencakup pembangunan pertanian, pertambangan, atau industri berbasis sumber daya alam lainnya yang ada di daerah tersebut. Peningkatan produktivitas pertanian. Fisiokrasi memandang pertanian sebagai salah satu sektor ekonomi yang krusial dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Strategi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan hasil pertanian lokal dapat menjadi fokus utama. Dan yang ketiga ada pengembangan infrastruktur. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur seperti jaringan transportasi, irigasi, dan penyediaan energi adalah penting. Infrastruktur ini akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antara daerah dan pasar-pasar utama. Dan yang keempat ada pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Fisiokrasi mendorong pengembangan industri yang berhubung dengan sumber daya alam yang melimpah di daerah tersebut.
Hal ini dapat mencakup industri pengolahan hasil pertanian, pertambangan, atau industri lain yang memanfaatkan sumber daya alam lokal. Dan yang kelima ada kebijakan pemerintah yang mendukung. Pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan yang mendukung prinsip fisiokrasi seperti memberikan insentif kepada industri-industri yang berkontribusi pada pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Membangun kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Yang pertama, pengembangan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, serta penyediaan akses listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Dan yang kedua ada pemberdayaan ekonomi lokal. Mendorong pengembangan ekonomi lokal di seluruh penjuru Indonesia merupakan langkah penting yang dapat dilakukan melalui pendukung terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberian pelatih keterampilan, serta pembentukan koperasi dan kelompok usaha bersama. Dan yang ketiga ada akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Memastikan akses yang merata terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini melibatkan pembangunan sekolah, puskesmas, dan rumah sakit, serta penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang memadai. Dan yang keempat ada pengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengelola sumber daya alam yang berkelanjutan memastikan pengelola sumber daya alam yang berkelanjutan di seluruh Indonesia adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup praktik-praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan yang bijaksana, serta perlindungan lingkup hidup. Dan yang kelima ada pemberdayaan perempuan dan masyarakat adat. Memperdayakan perempuan dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan lokal adalah penting untuk mencapai kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir ada 6, kerjasama antara pemerintah dan swasta. Kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta sangat penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Ini melibatkan koordinasi yang baik dalam perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan implementasi program-program pembangunan. Dan yang ketujuh adalah akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Memastikan akses yang merata terhadap pendidikan dan layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini melibatkan pembangunan sekolah, puskesmas, dan rumah sakit, serta penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang memadai. Dan yang terakhir ada pemberdayaan ekonomi lokal. Mendorong pengembangan ekonomi lokal di seluruh penjuru Indonesia merupakan langkah penting yang dapat dilakukan melalui pendukung terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberian pelatihan,
keterampilan, serta pembentukan koperasi dan kelompok usaha bersama. Itu yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya buat. Saya Bambang Desuri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.